Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Ya, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Dr. Randa Anika Lukitawati. Beliau adalah Waka Sarana dan Prasarana di SMA Negeri 1 Kedondong. Silakan Bu Lulu, bisa diceritakan bagaimana awal mula menjadi guru di sini, kemudian diangkat menjadi Waka Sarana dan Prasarana. Silakan Bu Lulu. Terima kasih kepada Ibu Neni Hendriani, MPD. Nama saya adalah Anika Lukitawati. Saya pertama ditempatkan, SK pertama saya adalah di SMA Ketibung, yang sekarang itu menjadi SMA Merbau Mataram. Kemudian awal tahun 2000 itu saya pindah ke SMA Negeri 1 Kedondong. Kemudian saya menjadi guru bahasa Indonesia. Di tahun 2021, kepala sekolah memberi amanah kepada saya untuk menjadi Waka bidang Sarpras. Itu antara lain perjalanan saya. Oke. Dari 2001 menjadi Sarpras. 2021. Berarti sekarang 2022 ya, Iya, berarti baru 1 tahun nih. 1 tahun lebih berapa bulan. 1 tahun lebih berapa bulan. Iya. Kemudian program-program dari Ibu nih ya sebagai Sarpras, kan kita lihat sendiri nih, Sarpras di SMA Kedondong kondisinya seperti Iya. apa. Nah, sebagai Waka Sarpras, program-program kedepannya khusus untuk Sarpras itu seperti apa? Bisa dijelaskan Ibu? Baik. Untuk program Sarpras di sini ada program jangka panjang dan juga ada program jangka pendek. Kalau untuk program jangka pendek, penekanan kita yang pertama itu adalah satu, mengenai kebersihan dan keindahan ruangan baik di dalam maupun di luar serta lingkungan sekolah. Kemudian yang berikutnya itu adalah mengenai kebersihan yang ada di setiap kamar kecil. Nah, kamar kecil kita ini adalah ada WC anak atau siswa dan juga ada WC guru. Nah, untuk kebersihan ini harusnya dalam 1 minggu itu adalah ada petugas kebersihan yang harus membersihkan. Kemudian untuk WC ini karena fatal lah, harus dibersihkan karena semua, apalagi sekarang tatap muka, jadi amat sangat mutlak untuk diperlukan. Kemudian jangka pendek yang lainnya adalah kita mengenai kebersihan taman. Kebersihan taman itu juga menjadi penekanan. Kita ada taman yang ada di depan dan ada yang di dalam. Nah, ini masing-masing petugas itu sudah punya wilayah kerja masing-masing. Untuk taman yang di depan itu ada petugasnya, kemudian taman yang di belakang juga ada petugasnya. Kemudian program yang lain itu adalah karena kita ini sudah memasuki tatap muka secara utuh, maka perlu adanya penyediaan air untuk wudhu, yaitu pada saat sholat zuhur jamaah dan untuk sholat Jumat, karena kita memang jam-jam itu memang masih ada di sekolah, jadi diupayakan untuk sholat di sekolah. Kemudian untuk program jangka panjang, apabila kita lihat di lingkungan sekolah kita di SMA Kedondong ini, bahwa ada satu gedung yang memang satu gedung itu terdiri dari 3 lokal belajar itu yang rusak parah. Jadi penekanan kita adalah nantinya merehab gedung yang rusak tersebut. Kemudian program yang lain itu adalah adanya lapangan olahraga. Karena kita tahu bahwa olahraga yang selama ini lapangannya campur dengan adanya pelaksanaan upacara, jadi berbarengan. Nah, kalau bisa nanti ke depannya itu akan membangun ada lapangan olahraga khusus untuk voli dan untuk futsal. Kemudian itu dulu. Tentang lahan parkir, kok sepertinya sekolah kita butuh nih. Programnya ada nggak tuh untuk membuat lahan parkir? Oh ya,
Untuk lahan parkir selama ini adalah masih bisa, yaitu di belakang perpustakaan itu ada lokal atau lahan yang tidak terpakai, selama ini dipakai untuk lahan parkir anak-anak, karena memang sebagian besar dan bahkan semua itu anak-anak membawa kendaraan roda 2 dan penekannya di situ tempatnya. Oke, nah kita kan sekarang PTM pulangnya sampai sore ya Bu ya. Iya. Berarti kan anak-anak kan nggak semua bawa bekal dari rumah. Iya. Nah kemudian program kantinnya itu seperti apa? Ada nggak kantin yang memang Ibu programkan bahwa kita harus punya kantin karena anak-anak pulang sore gitu kan? Nah itu bisa diceritakan tentang kantinnya ini. Nah, untuk program kantin ini bahwa memang sebagian besar anak disarankan untuk membawa bekal, tapi tidak semua anak itu membawa bekal. Jadi ada beberapa kantin yang memang menyediakan makan dan sarapan, kemudian lagi di jam siang juga itu ada makan juga di situ. Jadi anak bisa membeli atau memilih makan sesuai dengan makanan yang diinginkan. Jadi soal kantin ini memang kita yang menyediakan kantin atau memang orang-orang tertentu yang pengen buka kantin kita izinkan buka di sini gitu, apa gimana? Nah, untuk kantin itu kita hanya menyediakan tempat. Jadi ada beberapa ibu kantin yang menyewa kepada kita. Jadi mereka nanti istilahnya itu menyewa, dan setiap hari itu nanti mereka itu dikenakan iuran untuk kebersihan. Untuk kebersihan. Ya, setiap hari. Kita kan punya gedung yang rusak parah yang kata Ibu tadi ya. Itu adalah program jangka panjang dari Saspras SMA Negeri 1 Kedondong, bahwa suatu saat nanti gedung itu bisa direhab, bisa terwujud. Nah ini sejauh ini langkah yang dilakukan oleh Saspras tuh udah sejauh mana gitu? Karena kita nggak mungkin kan mau bangun pakai dana kita sendiri gitu. Ya, baiklah. Karena kita ada gedung yang memang rusak berat dan itu tidak mungkin pembiayaannya hanya dengan dana sekolah, maka kita berupaya. Salah satu cara adalah bahwa kita untuk dapodik di Sarpas itu kita isikan itu sudah, kemudian kita itu mengajukan kepada dinas, dan alhamdulillah kemarin itu sudah ditanggapi, hanya kita menunggu dari pusat. Mudah-mudahan itu bisa berwujud, terwujud. Mudah-mudahan Pak Nadimnya dengar ya. Iya, mudah-mudahan bisa terwujud di tahun depan. Iya, karena kita sangat kekurangan gedung ya. Iya, terutama karena satu gedung itu adalah ada tiga lokal. Satu gedung. Yang lainnya Bu, program-program dari Sasprasnya mungkin ada yang tadi kelupaan gitu, mungkin sekarang keingetan. Ada lagi program? Oh ya, programnya lain mungkin begini. Karena satu ada lokal kelas yang dipakai untuk lab komputer. Itu sebenarnya kan lokal kelas. Jadi kita itu belum memiliki ruang laboratorium komputer. Mudah-mudahan kedepannya nanti kita dapat bantuan lagi untuk kita mengajukan dan bisa diterima untuk dapat bantuan untuk lab komputer. Iya. Jadi selain bantuan gedung juga bantuan lab ya. Nah kemudian kamar mandi, toilet, apakah jumlahnya itu sudah sebanding dengan jumlah siswa kita? Oh ya. Untuk kamar mandi atau WC ini adalah sering menjadi permasalahan karena jumlah siswa kita itu sekitar 500-an siswa. Kemudian jumlah kamar mandi yang tersedia atau WC itu yang tersedia untuk siswa itu ada baru sekitar 8. Kemudian ruang WC guru itu 4. Kemudian lagi, sedangkan kalau kita berpacu pada acuan yang sebenarnya bahwa untuk satu WC itu kan biasanya untuk perempuan sekitar
1:20 20 siswa. 20 siswa, berarti kan kita masih kurang banyak. Kurang banyak. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan dapat bantuan. Bantuan satu adalah bantuan rehab WC dan juga bantuan untuk membangun Lab. WC tersebut. Selain rehab juga ada bantuan ada juga. bantuan untuk Iya. pengadaan. Ya, pengadaan, toilet iya, gitu toilet, lah. pengadaan toilet. Oke. Kemudian kan kalau Saspras ini kan berkaitan langsung dengan kita di sekolah, Bu ya. Iya. Kan semua orang pasti menggunakan Iya. gitu. Nah, ini ada pesan-pesan khusus nggak nih buat guru, buat peserta iya. didik. Jadi Saspras kita itu artinya walaupun dia di bawah standar paling tidak bersih. Iya. Pesan-pesan untuk tentang kebersihan kita ya, bahwa yang namanya kebersihan dan keindahan itu adalah bukan hanya tugas dari petugas kebersihan, tapi adalah tugas kita semua, baik itu siswa, guru maupun karyawan yang lain. Butuh kepedulian dari kita semua, sehingga kita merasa ada tanggung jawab untuk sama-sama memelihara. Jadi tidak hanya dibebankan kepada petugas kebersihan juga. Nah, kemudian pesan saya juga untuk sebagai petugas kebersihan itu juga harus menjalankan tupoksinya masing-masing supaya bisa terwujud kebersihan dan keindahan di SMA Negeri 1 Kedondong ini. Memang kebersihan masih amat sangat perlu ditingkatkan lagi. Kebersihan terutama harus ditingkatkan. Berarti di sini peran siswa juga diharapkan. Iya. Nah, pesannya untuk siswanya gimana? Nah, untuk siswa harus ada atau menimbulkan kepedulian Peduli gitu ya. peduli terhadap hal-hal atau barang-barang atau fasilitas yang ada di sekolah. Artinya ikut turut menjaga. Tidak hanya sifatnya memakai atau merusak, tapi ikut menjaga. Dan kemudian salah satu cara juga yang diprogramkan oleh sekolah bahwa kita itu setiap bulan di hari Jumat itu ada yang namanya Jumat bersih. Nah, ini mungkin salah satu cara juga untuk menjaga kebersihan. Jadi kita semua di jam pertama itu baik siswa, guru maupun karyawan terjun semua untuk membersihkan lingkungan sekolah, lingkungan sekolah ya. Untuk guru ikut aktif mengawasi atau mendampingi siswa. Jadi tidak hanya siswa tapi guru dan wali kelas serta karyawan yang lain. Jadi itu mungkin salah satunya. Sangat dibutuhkan keterlibatan semua orang semua yang unsur ada di sekolah. Sekolah yang ada di untuk sekolah. Menjaga, merawat dan memelihara kebersihan. Jadi jangan hanya pakai udah itu rusak udah itu sudah gitu ya. Nah, ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Mungkin ada teman-teman kita yang melihat channel kita ini, Ibu bisa sampaikan sesuatu atau apa yang ingin disampaikan lagi? Oh ya, mungkin begini. Kita ini sekarang kan sudah tatap muka, kemudian kita sholat waktu sholat zuhur, sholat Jumat itu kan sudah dilaksanakan di sekolah semua. Kemudian yang menjadi permasalahan kita ini adalah musola kita, daya tampungnya itu kan, daya tampungnya itu masih kurang. Semoga kedepannya nanti kita akan bisa terwujud, bisa terbangun nantinya dengan bantuan mungkin alumni atau alumni atau kita semua nanti berupaya untuk membangun terwujud adanya sebuah masjid. Jadi bukan musola lagi ya. Supaya bisa digunakan oleh masyarakat sekitar juga dan juga warga yang ada di SMA Negeri 1 Kedondong. Masih ada Ibu? Silakan mungkin lagi. Mungkin itu ya. Saja. Demikian kita ngobrol dengan Ibu Dr. Randa Anika Lukitawati. Beliau adalah Wakasaspras yang mulai bertugas itu tahun 2021. Iya, 2021. Berarti ini sudah 21 tahun ya kita masuk. 1 tahun lebih berapa bulan. Iya. Semoga kedepannya Ibu ya bisa membawa sekolah kita ke arah yang lebih bagus. Amin. Terima kasih Ibu untuk sama-sama ngobrolnya.
Demikian obrolan kita dengan Bu Lulu. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen karena itu penting untuk kemajuan dari SMA Negeri 1 Kedondong. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tabi'un. wabarakatuh. Ya pun.